Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Kamis 20 Juli 2023 dengan Sari Berita. DPRD Sika tanggapi akses jalan 2 kecamatan Nita dan Mego yang rusak parah dan belum diperbaiki. Pemerintah Kabupaten ND diminta segera perbaiki ruas jalan Nangamboa Watumite karena kondisi jalan sangat prihatin dan rawan kecelakaan. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rizwan Sumbi. Kita awali berita pertama. Ketua DPRD Sika menyampaikan apresiasi kepada sejumlah masyarakat yang telah menyampaikan keluhan terhadap akses jalan penghubung 2 desa di Kecamatan Mego dan 3 desa di Kecamatan Nita yang telah rusak parah. Selengkapnya Ferry So melaporkan. Kalau dibilang tidak diperhatikan sama sekali, saya pikir itu keliru ke sana, dan ini kita lagi berjuangkan untuk tahun depan itu melalui dana DAM. Menanggapi keluhan warga Desa Nirangkliung terkait ruas jalan penghubung 2 desa di Kecamatan Mego dan 3 desa di Kecamatan Nita yang telah rusak parah dan belum diperbaiki, Ketua DPRD Kabupaten Sika Donatus David menjelaskan, sejak tahun 2018 lalu, perbaikan ruas jalan itu sudah menjadi prioritas utama dan selalu diperjuangkan setiap tahun. Menurut Donatus, sebagai bentuk perhatian dari Pemkab Sika dan DPRD Sika terhadap masyarakat di wilayah itu, pemerintah dan DPRD telah memperbaiki ruas jalan itu kurang lebih 4 km dari total 17-an kilometer di 2 kecamatan. Ketua DPRD Sika juga menjelaskan di tahun 2018 sekitar 3 km di ruas jalan Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita telah dikerjakan dengan total dana 3,7 miliar. Dilanjutkan pada tahun 2020, perbaikan jalan itu kembali diusulkan untuk mendapatkan dana 4 miliar yang bersumber dari dana alokasi umum. Proses serta telah dilang, namun masuk pertengahan 2020 bencana COVID-19 melanda hingga semua dana dialihkan untuk penanganan COVID. Dan khusus untuk di wilayah Nirangkliung sendiri, sebenarnya kondisi terkini itu kan wilayah itu jalannya sudah hot mix semua. Sejak saya masuk menjadi anggota DPRD di periode yang lalu, kita sudah kerjakan awalnya kurang lebih sekitar 3 kilo, itu juga di wilayah Nirangkliung. Tahun 2018 saya ingat pada saat itu dengan alokasi dana sekitar 3,7 waktu itu. Kemudian masuk di tahun 2020, kita usulkan lagi, kita perjuangkan lagi untuk dapat 4 miliar pada saat itu. Proses itu sudah final, APBD sudah diketuk palunya. Masuk tahun 2020, di pertengahan itu kan ada bencana yang musibah. Sementara di tahun 2021, DPRD kembali mengusulkan perbaikan ruas jalan itu dan baru realisasi di tahun 2022 dengan total anggaran 2 miliar untuk perbaikan sekitar 1 km di Desa Dobonuapu, Kecamatan Mego. Kalau dibilang tidak diperhatikan sama sekali, saya pikir itu keliru ke sana, dan ini kita lagi berjuangkan untuk tahun depan itu melalui dana DAM. Itu akan bisa mengatasi kondisi yang saat ini menjadi keluhan warga masyarakat di bagian depan di wilayah Desa Dobonuapu. Kondisi fiskal daerah ini sangat terbatas. Sementara kondisi persoalan seperti yang menjadi keluhan saudara-saudara kita di ruas jalan di Papua itu ada di wilayah-wilayah lain juga menjadi persoalan saat ini. Dan saya berharap mudah-mudahan tahun depan melalui dana DAP kita bisa lanjutkan pekerjaan yang sekarang menjadi keluhan mereka. Dirinya berharap masyarakat tetap bersabar karena di tahun 2024 perbaikan ruas jalan itu akan kembali diusulkan melalui dana alokasi khusus untuk perbaikan lokasi urgen yang ada di Dobonuapu, Kecamatan Mego. RRI ND Feriso melaporkan.
Pemerintah Kabupaten ini diminta segera perbaiki ruas jalan Nangamboa Watumite karena kondisi jalan sangat prihatin dan rawan kecelakaan. Laporan Rovinus Wula. Ruas jalan Nangamboa Watumite Romaria kondisinya sangat prihatin. Sepanjang ruas jalan terdapat banyak lubang yang berbentuk kubangan dipenuhi air hujan dan jalannya menjadi becek dan licin sehingga pengendara harus ekstra hati-hati jika melintasi ruas jalan tersebut. Tokoh muda Kecamatan Ende, Jolan Rinda kepada RRI mengatakan ruas jalan tersebut dibangun sejak tahun 1990, namun Dinas PUPR Kabupaten Ende belum pernah melakukan penanganan berupa peningkatan ruas jalan tersebut. Jolan mengatakan kondisi jalan memang tergolong rusak parah, apalagi memasuki musim penghujan dengan intensitas curah hujan tinggi, sementara kondisi fisik badan jalan tanah dipenuhi lumpur dan berlubang, sementara pada bahu jalannya tergerus air, membuat pengendara yang melintasi jalur tersebut rawan kecelakaan karena kondisi jalan juga terbilang cukup sempit sehingga menyulitkan para pengendara saat berpapasan. Jolan mendesak kepada pemerintah Kabupaten Ende untuk segera melakukan peningkatan ruas jalan Nangamboa Watumite dan seterusnya karena wilayah tersebut memiliki potensi yang luar biasa, yakni hasil perkebunan, hasil pertanian dengan tujuan supaya masyarakat bisa hidup sejahtera. Ya, yang pertama sebagai orang muda kami mendesak pemerintah untuk segera melakukan peningkatan ruas jalan Nangamboa Watumite Romaria dan seterusnya. Kenapa? Karena di sana mempunyai potensi yang luar biasa, yakni pertanian, perkebunan. Ya, tujuannya apa adalah supaya masyarakat bisa hidup sejahtera. Tentu yang kedua, ini menjadi kerinduan masyarakat di daerah perbatasan. Sudah bertahun-tahun ya belum terrealisasi permintaan masyarakat itu sendiri, sehingga sebagai orang muda yang peduli terhadap kondisi masyarakat di perbatasan Ende dan Nagekeo, kami minta supaya ini diperhatikan secara serius. Ya, kalau memang Jolan mengatakan jika ruas jalan diperbaiki atau ditingkatkan menjadi kerinduan masyarakat di daerah perbatasan karena sudah bertahun-tahun belum ada perhatian dari pemerintah, sehingga sebagai orang muda yang peduli terhadap kondisi masyarakat di wilayah perbatasan Ende Nagekeo, pemerintah diminta untuk segera memperhatikan secara serius untuk memperbaiki ruas jalan tersebut dan menjadi harapan masyarakat. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Jumlah koperasi yang berbadan hukum di Kabupaten Ende mulai meningkat hingga mencapai 134 koperasi. Reporter Suimam melaporkan. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Kabupaten Ende, Nur Hidayat, kepada RRI Selasa 18 Juli 2023 menjelaskan pendirian koperasi dalam kondisi saat ini harus wajib berbadan hukum sebab kalau belum mengantongi izin yang resmi, tentu pendirian koperasi tersebut tidak resmi atau liar. Dikatakan untuk di Kabupaten Ende dari tahun ke tahun, jumlah koperasi yang sudah berbadan hukum memang mengalami peningkatan. Ini menandakan koperasi-koperasi tersebut sudah mulai paham dengan landasan hukum koperasi yang berlaku. Di Kabupaten Ende jumlahnya sebanyak 133 koperasi yang sudah berbadan hukum. Dari 133 itu yang aktifnya 118 dan yang tidak aktifnya 15. Kemudian untuk koperasi yang badan hukum baru di tahun 2023 sebanyak 2 koperasi. Sedangkan yang RAP di tahun buku 2022 sebesar 36 koperasi dari 118 koperasi yang ada di Ende. Ia melanjutkan, untuk koperasi yang belum berbadan hukum jumlahnya tidak sedikit hingga mencapai 262 koperasi. Yang tidak berbadan hukum itu biasanya dari koperasi aglomerasi atau kelompok yang RAP-nya belum dilaksanakan. Nah, setelah RAP itu kan proses di berbadan hukum. Kemarin kalau 278 desa semua kan ada koperasi aglomerasi. Kita kurangi 16 koperasi yang sudah berbadan hukum. Nah, sisa itu dari PR kami untuk dibina pendamping dan lain-lain. Ditambahkan, bagi koperasi yang belum berbadan hukum ini, melalui program dari tahun ke tahun, pihaknya akan terus mendampingi koperasi tersebut untuk kembali aktif, diantaranya dengan mengikutkan lagi rapat anggota tahunan, mengaktifkan pengurusnya, sehingga usaha koperasinya bisa dijalankan lagi. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
Kabupaten Sika kaya akan sumber daya alam namun masih butuh sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Laporan Lady Badin. Bupati Sika Franciscus Roberto Diego Esos MSI mengungkapkan bahwa Kabupaten Sika kaya akan sumber daya alamnya, namun sejauh ini perlu sumber daya manusia yang baik yang mampu mengelola potensi alam tersebut. Robi Idong mengungkapkan pemerintah Kabupaten Sika telah menaruh perhatian lebih untuk peningkatan kemajuan sumber daya manusia lewat berbagai program pembangunan seperti di bidang pendidikan dan juga peningkatan kesehatan. Masalah utama, masalah pokok adalah sumber daya manusia yang memadai. Soal sumber daya alam itu tidak perlu kita omongin. Semua tersedia di tanah Sika. Semua tersedia. Ya, kita punya ikan yang begitu banyak. Dan di NTT ini ada 3,2 juta ton per tahun per penangkapan bestari. Ya, kita makan sendiri keju. Itu berlimpahan. Ya, kita tahun lalu di Sika baru menangkap 26.000 ton. Itu yang tercatat. 26.000 ton. Nah, ini belum kita geluti. Robi Idong menegaskan di akhir masa kepemimpinannya dirinya terus mendorong kemajuan pendidikan dan sumber daya manusia lewat berbagai program beasiswa yang diluncurkan dan juga upaya penanganan stunting di Kabupaten Sika. Sehingga ke depan Kabupaten Sika dapat menghasilkan SDM yang berkualitas. RRI ND Lady Badin melaporkan. BPJS Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Cabang ini menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah setempat yang telah memperhatikan secara penuh arahan strategis nasional program perlindungan sosial kepada masyarakat. Laporan Rosa Dalima. Adapun bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tersebut melalui ketersediaan anggaran dalam mengakomodir seluruh masyarakatnya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kepada RRI usai acara Public Expose BPJS Kesehatan tahun 2023, Selasa siang, Kepala Kantor BPJS Kabupaten Manggarai Barat Cabang ND, Febriona Animan menjelaskan, data per Desember 2022 menyebutkan dari 273.000 lebih masyarakat Manggarai Barat, 270.885 sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan total capaian 98,96%. Pemerintah di sini sangat betul-betul memperhatikan arahan strategis nasional program. Kalau kita di Kabupaten Manggarai Barat, kalau sampai dengan Desember 2022 itu kita berada di 98,96%. Itu data sampai dengan Desember 2022. Data capaian. Dari jumlah tersebut lanjut Febronia Pemda mengalokasikan dana melalui APB 2 untuk mengakomodir 37.561 warganya, sementara sisa lainnya bersumber dari APBN. Namun saat ini ketersediaan dana yang dialokasikan Pemkab Mabar hingga Desember 2023 mampu memenuhi 6.000 lebih warganya. Oleh karena itu jika ada warga yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, bisa langsung berkoordinasi dengan desanya masing-masing untuk bisa difasilitasi melalui dinas sosial setempat. Pastikan ke seluruh pemerintah desa ya, karena dinas sosial itu sudah memberikan link ke seluruh desa, agar desa bisa mengusulkan nama-nama masyarakat yang belum tercover dalam program JKN. Nah, ini sebenarnya dari sisi ketersediaan anggaran seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, kita masih memungkinkan untuk kuota ini diisi oleh 6.000 orang. Tinggal support datanya dari masing-masing desa sekarang yang kita tunggu. Dengan ketersediaan dana yang sangat mencukupi hingga akhir Desember, Febronia berharap partisipasi aktif dari masyarakat yang belum tercatat sebagai peserta untuk melindungi diri dan keluarganya melalui jaminan sosial kesehatan dari pemerintah. Untuk diketahui sepanjang 2022 BPJS Kantor Manggarai Barat telah melunasi pembayaran klaim dari semua layanan fasilitas kesehatan yang ada. Dari SP Labuan Bajo, Rosa Dalima melaporkan. Generasi Z saat ini dituntut untuk menerapkan literasi digital dalam kesehariannya. Literasi digital sendiri berguna agar isu informasi seperti hoax, cyberbullying, fitnah, ujaran kebencian maupun kejahatan cyber tidak marak tersebar secara luas. Laporan Veranda Garus.
Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, Dr. Adin Bondan, MSI mengatakan pentingnya menerapkan literasi digital pada masa sekarang, terutama bagi generasi Z yang bertujuan untuk memajukan bangsa dan peradaban. Salah satunya dapat membentuk generasi digital yang inovatif dan kreatif, karena generasi tersebut akan mempunyai pengetahuan yang luas mengenai teknologi, serta berharap dapat mempunyai inovasi dan kreativitas yang tinggi, supaya berguna untuk membangun bangsa agar dapat lebih maju ke depannya. Dari 273 juta penduduk kita, ini Indonesia sangat potensial, di mana saat ini adalah terdapat 68 juta generasi Z. Nah, ini adalah menjadi modal ketika kita mengkonstruksi SDM itu melalui masyarakat berpengetahuan, melalui kegemaran membaca dan budaya literasi. Niscaya Indonesia ke depan akan menjadi negara unggul di dunia. Dengan resources alam yang sangat luar biasa, tentu akan ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya, dengan diterapkannya literasi dapat membuat generasi Z lebih bijak lagi dalam menggunakan serta memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Karena ketika banyak dari generasi Z yang sedang mencari ilmu, maka semakin tinggi peradaban serta budayanya yang terbentuk karena adanya literasi. Selain itu, menjadi generasi literasi bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang banyak. Dengan adanya literasi digital, ketika dimulai dari tingkat dasar seperti pendidikan literasi digital di sekolah, harapannya adalah agar generasi Z lebih melek teknologi supaya dapat membentuk SDM yang jujur, religius, dan toleransi. Beberapa data menunjukkan bahwa masyarakat kita menggunakan digital ini bukan pada hal-hal yang positif. Contohnya anak Indonesia itu kebanyakan menggunakan digital itu adalah baru 10% yang siap. Di dalamnya itu kebanyakan adalah penyebaran konten negatif, berbau sara, ujaran kebencian, dan lain-lain. Jadi ini juga menjadi satu barometer bahwa literasi informasi generasi Z kita itu masih perlu dikembangkan. Generasi Z dalam hal ini memiliki peranan yang penting untuk menciptakan serta menerapkan adanya literasi digital. Karenanya literasi digital itu sangatlah penting di zaman sekarang, di mana teknologi digital yang semakin lama semakin canggih, maka sebagai generasi Z harus melek akan literasi digital. RRIND Veranda Garus melaporkan. Informasi tersebut mengakhiri warta berita produksi RRIND pagi ini. Saya Rizwan Sembi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti warta berita RRIND.